Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Ilmu Falak Winsah, yang pada kali ini kami akan membahas tentang tutorial pemrograman arah kiblat menggunakan Microsoft Excel. Sebelum masuk pada video tutorial, ada beberapa data yang harus teman-teman siapkan. Data yang dimaksud adalah data lokasi kota yang berisikan nama kota, bintang, bujur, dan arah kiblat kota asal. Nah, pada video kali ini sudah kami siapkan data-data yang akan dipakai nantinya. Bisa dilihat pada pojok kiri ada nama-nama kota yang sudah di list mulai dari abjad pertama sampai yang terakhir. Lalu ada lintang tempat yang isinya ada 1 derajat. Lalu yang kedua ada menit. Dan yang ketiga ada detik. Nah, di sini ada nilai yang bersifat negatif, yang artinya yaitu lintang selatan. Sedangkan adapun nilai yang bersifat positif, yang artinya yaitu lintang utara. Selanjutnya ada data bujur tempat yang isinya ada derajat, lalu menit, dan juga detik. Sedangkan pada bujur dibagi menjadi 2, yaitu bujur timur dan juga bujur barat. Lalu data yang terakhir adalah data arah kiblat kota asal atau bisa kita singkat AK, yang dihitung menggunakan aplikasi peta arah kiblat seperti berikut ini. Oke, selanjutnya kita langsung buat pemrograman arah kiblat di sheet yang baru. Kita ganti namanya dulu. Caranya kita klik kanan, pilih rename, lalu kita ganti namanya. Misalkan kita kasih nama hisab arah kiblat. Lalu enter. Nah, tahap selanjutnya kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Misalkan kita kasih judul hisab arah kiblat. Seperti ini. Lalu kita kasih tabel biar lebih rapi lagi. Oke, selanjutnya yaitu kita masukkan data-data yang diperlukan. Yang pertama kita masukkan data lokasi. Lalu di sampingnya kita kasih kolom khusus untuk nama lokasi yang akan kita pakai nantinya. Kita kasih tabel biar rapi. Nah, data hisab arah kiblat sendiri dibagi menjadi 3. Bagian pertama ada lintang tempat, lalu ada bujur tempat, lalu lintang Ka'bah, dan bujur Ka'bah. Nah, adapun poin-poin penting dalam perhitungan seperti derajat, lalu ada menit, detik, desimal, dan yang terakhir adalah derajat. Seperti ini, lalu kita rapikan dan kasih tabel. Di sini ada 2 derajat yang memiliki fungsi yang berbeda ya teman-teman. Derajat yang pertama fungsinya yaitu untuk memanggil data yang kita siapkan tadi di data lokasi. Sedangkan derajat yang kedua memiliki fungsi untuk menyatukan derajat, menit, dan detik. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua. Di bagian kedua
ada beberapa data yang harus dimasukkan. Yang pertama adalah arah kiblat asal. Lalu ada selisih bujur atau bisa kita singkat dengan SB. Selanjutnya ada arah kiblat dari barat ke utara atau bisa kita singkat dengan BU. Selanjutnya yang terakhir adalah arah kiblat dari utara ke barat atau bisa kita singkat dengan UB. Nah, seperti ini, terus kita kasih tabel supaya rapi. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga. Di bagian ketiga, data-datanya adalah 1. Ada azimut kiblat atau bisa kita sebut dengan UTSB. Lalu yang kedua ada jarak ke Ka'bah atau bisa disingkat dengan JK. Dan yang terakhir adalah kemelencengan arah kiblat. Nah, setelah semuanya jadi, tahap selanjutnya yaitu kita masukkan satu persatu rumus di dalam tabel yang sudah disiapkan ini. Kita mulai dari data lokasi. Untuk data lokasi akan kita buat drop down atau data list ke bawah yang isinya nama-nama kota. Untuk mempermudah caranya, kita masuk ke data lokasi, lalu kita blok nama kota dari yang pertama sampai nama kota yang terakhir. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kanan, pilih Define Name Arrange. Lalu kita ganti namanya. Misalkan kita ganti data lokasi tanpa spasi ya, lalu kita oke. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data hisab arah kiblat. Kita buat drop down. Caranya kita masuk ke menu data. Lalu kita pilih data validation. Nah, di bagian allow kita ganti list. Dan di search kita tulis sama dengan data lokasi. Lalu oke. Nah, seperti ini jadinya. Maka kita bisa memilih nama-nama kota yang kita inginkan nantinya. Misalkan kita pakai nama kota Yogyakarta. Nah, tahap selanjutnya kita mengisi rumus-rumus dari poin, derajat, menit, dan juga detik. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP. Nah, jadi kita akan memanggil data dari derajat ini. Lalu buka kurung. Kita klik data yang akan dipanggil, misalkan Yogyakarta. Koma, lalu kita ke data lokasi, kita blok semuanya, tabel acuannya dari atas ke bawah kita blok semuanya. Seperti ini. Lalu kita kunci dengan F4. Lalu koma, urutan kolom. Misalkan kita panggil derajat, urutannya di nomor 2, kita tulis 2. Lalu koma, lalu 0.
kita ketik 0, tutup kurung, lalu kita enter. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti ini secara otomatis. Lalu kita isi data dari menit. Caranya sama, kita bisa copy paste dari rumus di derajat tadi, lalu kita ganti urutan kolomnya, kita ganti urutan ketiga, lalu enter. Nah, sama di detik juga, kita tinggal copy paste lalu ganti urutannya. Urutan detik pada lintang tempat adalah nomor 4. Nah, di rumus bujur tempat, bagian derajat, menit, dan detik juga sama. Tinggal kita copy paste dan ganti urutan kolomnya. Derajat dari bujur tempat kita copy paste, di menit juga sama, rumusnya kita copy paste, tinggal ganti nomor urutnya. Nah, seperti ini. Karena di lintang Ka'bah dan bujur Ka'bah sudah diketahui, maka kita tinggal masukkan. Lintang Ka'bah yaitu 21 derajat, 25 menit, 15 detik. Sedangkan bujurnya 39 derajat, 49 menit, dan 49 detik. Nah, dari poin derajat, menit, dan juga detik, kita rubah menjadi satuan desimal. Caranya yaitu sama dengan kita klik data derajat, lalu ditambah dengan data menit, dibagi dengan 60, ditambah data detik, dan dibagi 3600, lalu enter. Hasilnya seperti ini. Karena rumusnya sama, maka kita tinggal tarik bagian pojok bawah kanan ke bawah seperti ini. Maka hasilnya akan muncul. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus arah kiblat asal. Karena datanya sudah ada, maka kita tinggal copy paste rumus yang ada di derajat tadi. Kita copy paste dan kita ganti urutan kolomnya. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus selisih bujur. Rumusnya yaitu sama dengan bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya. Lalu kita menghitung BU. Rumusnya yaitu sama dengan decrease buka kurung atan buka kurung tan buka kurung radians. Buka kurung kita klik lintang Ka'bah. Lalu tutup kurung 2 kali. Dikali cos buka kurung radians buka kurung lintang tempat, tutup kurung 2 kali, lalu dibagi dengan sin buka kurung radians buka kurung selisih bujur, kita klik, lalu tutup kurung 2 kali, dikurangi sin buka kurung radians buka kurung lintang tempat, tutup kurung 2 kali, dibagi tan buka kurung radians buka kurung selisih bujur, lalu tutup kurung hingga berwarna hitam, lalu enter. Nah, seperti itu hasilnya. Lalu selanjutnya kita menghitung UB. Rumusnya yaitu sama dengan 90 dikurangi BU, lalu enter. Oke, selanjutnya kita masukkan rumus dari azimut kiblat, yaitu sama dengan 270
ditambah BU, lalu enter. Nah, selanjutnya kita menghitung jarak ke Ka'bah. Rumusnya yaitu sama dengan buka kurung akos, buka kurung sin, buka kurung, kita klik lintang tempat, tutup kurung, dikali sin, buka kurung, lintang Ka'bah, kita klik, tutup kurung, ditambah kos, kita klik lintang tempat, lalu tutup kurung, dikali kos, buka kurung, lintang Ka'bah, tutup kurung, dikali kos, buka kurung, SB, kita klik SB nya, lalu tutup kurung 3 kali. Selanjutnya dikali 6371,137, lalu enter. Di sini komanya pakai titik, bukan koma. Oke, selanjutnya kita menghitung kemelencengan arah kiblat. Rumusnya yaitu sama dengan UTSB dikurangi arah kiblat asal, lalu enter. Nah, maka hasilnya akan keluar seperti itu. Selanjutnya, kita masukkan rumus dari derajat. Rumusnya yaitu sama dengan IF, buka kurung, kita klik data yang dirubah menjadi derajat pada sel desimal, lalu tanda kurang dari 0, petik 2, strip petik 2, koma, lalu petik 2 2 kali, tutup kurung. Selanjutnya tanda ampersand, lalu kita tulis teks, buka kurung, ABS, buka kurung, kita klik data yang akan dirubah menjadi derajat pada sel desimal, lalu tutup kurung, dibagi 24, petik 2, lalu buka kurung siku, H2 kali, tutup kurung siku, derajat, M kecil 2 kali, lalu tanda petik 1, S 2 kali, titik 0 2 kali, lalu tanda petik 2, tutup kurung, lalu enter. Maka akan keluar hasilnya menjadi derajat. Nah, karena rumusnya sama, maka kita tinggal tarik bagian pojok bawah kanan ke bawah. Atau bisa juga kita copy paste. Dan kita tinggal ganti data yang akan dirubah pada sel desimal. Sedangkan untuk JK atau jarak ke Ka'bah, karena satuan desimal, maka pada sel J19 kita ganti formatnya. Caranya yaitu kita klik kanan, pilih format sel, lalu ganti number. Pada decimal place kita ganti menjadi 3. Lalu kita checklist pada use 100 separator, lalu pilih urutan kedua, lalu kita OK. Nah, pada kolom ini atau sel ini rumusnya yaitu sama dengan data yang diubah yaitu I19, lalu enter. Maka hasilnya akan keluar.
Nah, setelah jadi, kita juga bisa mengganti atau memberi warna pada pemrograman ini supaya lebih menarik lagi. Kita ganti sesuai warna yang kita inginkan. Nah, setelah sudah jadi, maka kita bisa menggunakan pemrograman ini. Misalkan kita ganti kotanya menjadi Bojonegoro, maka secara otomatis hasilnya akan keluar tanpa kita menghitung lagi. Nah, setelah pemrograman Excel arah kiblat sudah jadi, jangan lupa di-save. Mungkin itu video tutorial pemrograman hisab arah kiblat. Dan jangan lupa nantikan video tutorial-tutorial yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.